ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya, siapa yang nggak hadir. Di kelas ini ada yang nggak hadir hari ini. Ada Bu siapa? Lutfi sakit Bu. Lutfi Hasanah sakit. Ya. Terus ada lagi? Siti. Siti, kenapa Siti? Izin ada acara keluarga katanya. Oh izin. Terus ada lagi? Sudah Bu. Sapis Bu. Oh iya ada satu lagi. Afis ya? Iya Bu. Sakit. Oke, udah? Semuanya masuk ya? Ya. Oke. Alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali di pelajaran IPS sama Ibu. Nah, seperti yang Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Globalisasi. Iya, globalisasi. Bentar. Kita akan belajar globalisasi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami peserta didik dapat memahami globalisasi secara tepat serta mampu menganalisis perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia dengan adanya globalisasi. Mohon maaf, ini saya globalisasi melalui diskusi secara jelas. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini akan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, kemudian menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran globalisasinya, siapa di sini yang sudah belajar sebelumnya? Apa sih itu globalisasi? Ada yang tahu? Belum belajar di Belum. Ada yang tahu globalisasi itu apa? Ya silakan Zahra, apa itu globalisasi? globalisasi itu adalah penyebaran Bu. Jadi kalau menurut saya globalisasi ekonomi itu jadi penyebaran ekonomi. Bentar. Oh, mohon maaf, bentar ya. Baik Bu. Ya silakan Zahra. Apa itu organisasi? Apa itu globalisasi? Mohon maaf. Globalisasi itu menyeluruh Bu. Sebenarnya globalisasi itu bisa untuk seluruh aspek bidang, baik itu ekonomi, informasi dan sebagainya Bu. Ya, terus ada lagi? Saya mau seperti apa ya, batas antar negara itu jadi hilang gitu. Ya, benar apa yang dikatakan oleh anak-anak. Jadi, globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, globalisasi adalah proses di mana batasan antar negara hilang karena adanya pertukaran pandangan dan cara hidup. Proses globalisasi membuat antar negara di dunia saling terintegrasi, terkoneksi atau terhubung satu sama lain. Sehingga
sehingga proses perdagangan dan transaksi internasional jadi lebih mudah. Globalisasi ini bentuk-bentuk globalisasi ini yang pertama ada globalisasi di bidang iptek. Globalisasi dalam bidang iptek ini bisa berbentuk informasi, pengetahuan, teknologi, dan globalisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Kemudian yang kedua ada bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan orang yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain tidak harus dilakukan secara tatap muka secara langsung, jadi bisa jadi jarak jauh. Kemudian bidang globalisasi dalam bidang ekonomi, itu satu di antara contoh globalisasi dalam bidang ekonomi ialah mudahnya melakukan transaksi dan jual beli tanpa pergi ke toko. Kemudian yang keempat ada globalisasi di bidang transportasi, tentunya mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kemudian yang terakhir ada globalisasi bidang sosial budaya. Pada aspek budaya, sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian dari globalisasi ini terdapat dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi sendiri itu ialah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat Indonesia ke arah yang positif. Kemudian yang kedua, etos kerja dan pemikiran masyarakat Indonesia banyak yang berubah karena globalisasi, seperti disiplin waktu, berpikir positif, dan giat bekerja. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih modern dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia karena dengan kemudahan penggunaan teknologi maka lapangan pekerjaan yang terbuka juga semakin luas. Nah, sedangkan dampak negatif dari globalisasi ini yaitu yang pertama, apresiasi budaya lokal yang semakin mudah sehingga kebudayaan asli Indonesia lama-lama bisa hilang. Kemudian pergeseran nilai yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang kuat ke Indonesia dan mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia contohnya menjadi konsumtif dan sikap individualis. Kemudian yang terakhir, adanya kesenjangan sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Nah, oke anak-anak, setelah Ibu memaparkan materinya, kali ini Ibu akan membagi kelompok, ya. Kelompoknya ada 3 kelompok di sini karena anaknya banyak yang tidak masuk ya. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Kelompoknya secara acak, Mbak Ikrimah coba berhitung 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah itu Ibu akan mengirim link kuisis ya. Nanti kalian bermain di sini, kalian bermain dan belajar mengerjakan soal kuisis. Nanti skornya akan dijumlahkan di kelompok tersebut, akan skornya dijumlahkan gitu ya. Oke, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Bu? Oke, sudah ya. Ibu akan mengirim soal kuisisnya ya. Iya Bu. Ini apa namanya, proyektornya nggak bisa nyala ya? Nggak bisa Bu. Bisa Bu. Rusak. Oke, jadi Ibu nggak bisa itu ya nampilin hasil
nanti itu ya di apa namanya kalau ibu manggil di apa namanya disebutkan skornya berapa. Iya. Baik, oke. Nah, requestnya udah ibu kirim. Nah, silakan teman-teman mengerjakan. Siapa yang cepat dan benar pasti akan mendapatkan poin lebih banyak. Oke. Silakan mengerjakan. Berapa menit, Bu? Selesainya nanti kan keluar ya skornya. Oh ini nggak bisa. Nanti skornya kan keluar, ya. Ya. Kodenya 061666731. Nah, ini untuk kodenya. Soalnya cuma 10, nanti siapa yang cepat jawabnya dan apa bisa? Bisa Bu. Oke anak-anak, link kuisnya udah dibesar ya. Silahkan kalian mengerjakannya. Baik Bu. Iya. Tanya sulit-sulit? Insya Allah enggak ya, soalnya mudah-mudah kok. Ya bagaimana? Di sini siapa nih yang udah saya? Tokohnya Zara yang menduduki peringkat 1. Kenapa? Talia? Tidak. Siapa nih? Yang turun. Ya kita turun lagi. Berarti langsung udah ya sini mah. Nyaruin udah. Talia urutan berapa? Udah? Belum Bu. Belum. Bu. Oke, semangat. Bu, saya pun udah nomor 9 tapi ranking saya nggak naik-naik. Ayo semangat, kalahkan teman lain. Ditandai dengan ini atau ini? Iya. Aku pintar ternyata Bu. Iya dong. Bukan. Ternyata ya aku si anak ranking 1. Terus gimana yang penting bagi bangsa Indonesia dikarenakan ya ibu saya tahu. Nomor 9 ini Bu. Ya, ayo. Siapa nih yang ranking 1? Ini ya 34 ya. Itu tadi Ini apa sih? Ya salah. Ya, selesai Bu. Oke, apakah sudah selesai semua? udah Bu. Kita ranking berapa? Peringkat 10 Bu. Ya. 6 Ya, 6 Bu. Oke, udah selesai ya. Talia, kelompok Bu sampai bisa. Udah Bu. Oke, selesai semua ya. Oke, Ibu rekap dulu, catat dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 ada siapa? Tunggu dulu Bu.
kelompok kita dulu Bu. Ya, siapa? Ada siapa? Kelompok 2 ada Zahra dan Nabila. Zahra dapat berapa? Zahra dapat 7.950. 7.950. Nabila dapat berapa? 6.950. 6.650. Iya. 50. Oke. Tambah. Delapan dong. Ya bohong benar Bu. Oke, kelompok 2 ada siapa? Alia Bu. Talia. Talia dapat berapa? 8.050. 8.050. Wow. Tinggi ya. Terus ada siapa? Iklim Pasti curang Bu, Talia Bu curang Bu. Iklima dapat berapa? 6.480. 6.480. Saling melengkapi ya. Iya Bu. 8, Kita nanti tinggal. 5. Kelompok 3 ada siapa? Aza Bu. Faza dapat berapa? 8.150. 8.150. Wah. Bu, itu sangat menipu. Kemudian ada siapa satunya? Adit dapat berapa? 7.000 lah. Oke. Licik. Semua orang di sini tidak jujur Bu kecuali saya. Oke, didapatkan kelompok 1 mendapatkan 14.900, kelompok 2 mendapatkan 14.530 dan kelompok 3 mendapatkan 15.800. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi yang menang kali ini ada kelompok 3. Oke. Di sini yang skornya tinggi siapa kira-kira? Suka apa Bu? Kelompok 1 yang skornya tinggi? Zahra. Kelompok 2? Talia. Nah, kelompok 3? Faza. AA semua Bu. Paling tinggi Faza ya? Ya. Tepuk tangan untuk Faza. Nah, untuk anak-anak yang nilainya masih skornya di bawah, jangan berkecil hati, tetap semangat, terus belajar. Jangan lupa, jangan malu-malu untuk bertanya sama Faza yang skornya tinggi-tinggi. Kenapa kok bisa skornya tinggi gitu ya? Belajar. Oke. Untuk kelompok yang memiliki skor tinggi, ibu di sini ada sedikit rezeki buat kalian. Ini ibu tadi dapat voucher ya tadi. Habis rapat dapat voucher makan gratis di kantin 50.000 untuk 5 orang. Nah, kelompok yang memiliki skor tinggi kelompok 3 silakan nanti pulang sekolah atau waktu istirahat bisa makan di kantin dengan voucher 50.000. Silakan kelompok 3 maju di depan. Menipu kelompok 3. Nggak boleh iri. Ya, kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita main kuis, Kasir dong. ya setelah kita main kuis dan menentukan siapa pemenangnya, kali ini terakhir ibu akan itu ya evaluasi. Di sini ada soal-soal kalian kerjakan. Ibu bagi waktu. Di sini ada 15 soal ya pilihan ganda. Ibu akan berikan waktu 10 menit cukup. Cukup ya. Nanti kalau selesai langsung dikumpulkan ke depan dan boleh istirahat atau meninggalkan kelas.
Gak ada yang ngontak kan ini? Enggak Bu, saya mau orang paling jujur di kelas ini. Sip kalau gitu, pintar. Orang yang paling pintar di kelas ini. Tidak jujur tapi. Paling pintar. Oke. Nah, baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelumnya itu ya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan nanti di rumah membuat poin-poin apa sih yang kita lakukan hari ini, kita belajar apa sih hari ini. Silahkan dibuat poin-poinnya, dirangkum begitu ya. Minggu depan di pertemuan kita minggu depan boleh dikumpulkan untuk apa? Untuk sebagai penguatan anak-anak tentang materi globalisasi ini. Untuk minggu depan kita akan belajar materi itu ya, tetap globalisasi tapi yang lebih fokus di bidang ekonomi. Oke? Disiapkan di rumah belajar, baca-baca sebelum sebelum materi di kelas diajarkan seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Selamat buat kelompok yang menang. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.